dari unit kerja SDN Karangpawitan 2, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar serta memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bi'afiyati majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, bi nuril Qur'an, bi nuril Qur'an. Kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kafa ya 'ain sada min 'ain qaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka diseminasi aksi nyata yang oleh Ibu Erni yang nanti akan disampaikan pemaparannya. Tapi sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Mira Rahayu. Kepada Ibu Mira kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru yang mana pada siang hari ini diberi kesempatan dan bisa kumpul untuk kegiatan diseminasi aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Erni Rohayani SPD, di mana pada siang ini ibu-ibu dengan lelahnya sudah mengajar masih semangat untuk menerima, menyimak, menyampaikan yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Erni. Untuk itu marilah kita bersemangat semua, mudah-mudahan Bu Erni bisa lulus di CGP angkatan 11 dengan hasil yang baik dan bisa diikuti oleh guru-guru SD KP 2 yang lainnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama sebelum melaksanakan kegiatan ini kita bisa menyimak lagi apa yang dipaparkan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Sekali lagi sebelum kita pelaksanaan, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Semangat buat Bu Erni, semangat buat guru-guru semua, terutama guru-guru muda bisa menyusul dan bisa mengikuti CGP ke depannya atau angkatan-angkatan ke depannya. Sekali lagi semangat buat Bu Erni dari SD KP 2. Ayo semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Tentu tidak menunggu lama lagi, saya perkenalkan, nama saya Erni Rohayani SPD. Saya selaku CGP angkatan 11 dari Kabupaten Karawang yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan tugas saya sebagai syarat untuk tugas modul 1.4, yaitu diseminasi aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu guru semua di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah disiplin positif. Disiplin positif itu pasti selalu kita lakukan setiap hari ya Bapak Ibu semua. Coba sebelum saya memaparkan lebih jauh, ada nggak yang disiplin positif apa yang biasanya sehari-hari kita laksanakan bersama murid-murid kita? Ada yang tahu nggak Bapak, Ibu dan Bapak sini? Berbaris sebelum masuk, berdoa sebelum belajar, apalagi senyum ya, sapa, memberikan salam dari peserta didik buat kita guru maupun sebaliknya. Baik kepada Ibu dan guru yang hebat, untuk selanjutnya yaitu pemaparan. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif yang nanti akan saya paparkan di sini. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia,
yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Di mana kedelapan budaya positif ini tentu setiap hari kita laksanakan, sadar atau tidak ya Ibu, karena memang ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan ada berapa elemen Ibu? Ada 6 elemen ya. Yang pertama yaitu beriman. Tuhan yang Maha Nah, yang Esa. keduanya kebinekaan global, yang ketiganya bergotong royong, yang keempatnya kreatif, yang kelimanya bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini diharapkan sudah ada atau tertanam dalam karakter peserta didik kita. Untuk yang kedua yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Bapak dan Ibu semua, dalam kegiatan sehari-hari tentu ada beberapa macam kesalahan para peserta didik kita ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang guru menanggapi kesalahan atau tindakan dari peserta didik itu? Nah, di sini ada beberapa contoh ilusi ya guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya, ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita sebagai posisi seorang guru harus memberikan penguatan yang positif, efektif dan juga bermanfaat bagi peserta didik yang melakukannya. Untuk yang kedua, ilusi bahwa membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Tidak dipungkiri bahwa kita sebagai seorang guru mempunyai ada beberapa posisi kontrol. Nah, di sini untuk membuat rasa bersalah itu bagaimana kita sebagai seorang guru tidak memberikan semacam rasa bersalah yang sangat mendalam setelah peserta didik melakukan beberapa kesalahan atau hukuman yang memang tidak sesuai dengan keyakinan dan peraturan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Artinya orang dewasa berhak memaksa itu memang mau tidak mau konsekuensi atau hukuman itu harus dilaksanakan bagi peserta didik yang melakukan kesalahan ya. Untuk selanjutnya, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada dasarnya stimulus respon itu adalah sesuatu yang berdampak efek jangka pendek. Nah, kita paradigmakan ke teori kontrol yang memang harus kita terapkan dalam diri kita, bukan hanya peserta didik, tapi juga kita sebagai seorang pendidik ya. Contohnya di sini ada realitas kebutuhan kita itu sama. Itu stimulus respon menurut kita ya, Ibu Bapak, menurut kita sendiri. Nah, sedangkan dalam pendekatan teori kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita itu tidak selalu sama, pasti berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut kita pribadi. Nah, menurut teori kontrolnya itu bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak akan sama ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut kita. Tetapi pada pendekatan teori kontrolnya itu bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sama aja, tidak bisa sama karena pandangan kita dengan pandangan orang lain itu berbeda. Untuk selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu menurut kita. Tetapi ketika ada pendekatan teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik itu positif maupun negatif. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut kita. Nah, menurut teori kontrolnya yaitu hanya Anda atau diri kita sendirilah yang hanya bisa mengontrol, bukan orang lain ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut kita stimulus responnya. Tetapi pada teori kontrolnya, Anda itu
tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri yaitu adalah kita sendiri. Selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Nah, sekarang saya mau mencoba bertanya kepada ibu guru hebat di sini semua. Ketika anak didik kita melakukan satu pelanggaran, sebenarnya hukuman itu penting atau tidak? Ada yang bisa menjawab nggak? Ayo. Alasannya itu alasannya ya penting, supaya anak jerah terus tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jadi hukuman itu penting supaya anak tidak melakukan kembali kesalahannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilakunya yang lebih baik. Jadi kita harapkan dengan disiplin positif yang selalu kita terapkan tidak bosan-bosannya, baik itu bapak ibu gurunya sendiri, kepala sekolah sebagai manajer dan juga peserta didiknya, tentu disiplin positif itu sangat penting untuk diterapkan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Lepas itu dari suku bangsa atau agama, bahasa maupun latar belakang yang lainnya, tetap nilai-nilai kebajikan itu harus tetap ada. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu tetap yaitu dengan profil pelajar Pancasila yang 6 elemen itu ya, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Menurut IB Primary Years Program atau PPP, yaitu bahwa nilai kebajikan itu adanya toleransi, adanya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, saya mau tanya ya Bapak Ibu, yang di sini yang sering kali kita temukan tidak ada dalam diri peserta didik itu yang mana? Kalau yang terjadi di kelas saya itu empati. Anak-anak sekarang ini kurang merasa empati terhadap peserta didiknya, terhadap teman-temannya. Kenapa? Mungkin karena kurangnya karakter empati yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, menurut IB Primary Years Program itu bahwa rasa empati itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada peserta didik. Nah, lalu keterampilan hidup itu yaitu dapat dipercaya lurus, hati mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Coba sebelum saya melanjutkan pemaparannya, ada yang tahu nggak kebutuhan dasar manusia itu apa saja? sandang, pangan. Boleh. Sandang, pangan, iya termasuk ya. Kita lihat ya kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, ada 5 kebutuhan dasar ya, Ibu Guru hebat. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup artinya kita sebagai manusia memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Terus kasih sayang. Nah,
kasih sayang lopet. Nah, kasih sayang itu rasa diterimakan. Kita butuh loh Bu, rasa kasih sayang itu meskipun kita sebagai guru tetap ya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Menjadi bagian dalam kelompok itu artinya apa ya? Jadi tidak ada diskriminasi dalam baik itu peserta didik maupun gurunya. Freedom atau kebebasan, bahwa manusia itu membutuhkan kebebasan, artinya kebebasan yang tidak melampaui batas, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau misalkan healing atau piknik itu masuk nggak ya? Masuk ya, berarti kita juga membutuhkan liburan ya, masuk ke dalam freedom atau kebebasan. Terus penguasaan. Penguasaan itu termasuknya adalah ada harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terakhir kesenangan. Nah, jadi kebutuhan 5 dasar itu juga ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme ataupun tertawa ya. Nah Ibu, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang memang sudah ada dari itunya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu berarti dari mana? Dari luar, yaitu misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang keduanya motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, satu pertanyaan lagi nih pemantik. Menurut Ibu dan Bapak, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa itu sebenarnya penghargaan yang harus yang bagaimana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Misalkan supaya anak itu belajar rajin atau nilai 10, kita bisa memberikan reward misalkan berupa makanan atau uang. Nah sebenarnya itu hal yang penting atau dibutuhkan atau tidak menurut kepada Ibu? Silakan kepada Bang Ibu. Kalau menurut saya untuk berupa barang itu sangat dihindari. Jangan sampai anak itu terbiasa apa-apa minta imbalan. Karena kalau dengan barang, satu kita harus menyiapkan ya. Kedua, nanti anak itu berharap lebih ya. Jadi nanti anak pasti kalau misalnya nggak dikasih, saya nggak mau nih ngerjain ini gitu. Jadi nanti ada kebiasaan. Jadi diusahakan untuk imbalan atau penghargaan itu berbentuk pujian, bisa ya. Reward yang memotivasi tapi bukan berbentuk barang. Itu menurut saya ya Bu Ibu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ayo, ada yang mau menambahkan? Ya berarti menurut Bu Anggi penghargaan itu cukup dengan yang sederhana saja ya, tidak berpengaruh, karena memang ketika anak dijadikan seperti itu akan terjadi apa Bu Ibu? Ketergantungan. Karena nantinya ketika tidak ada reward, anak kembali lagi ke setelan asalnya gitu kan, menjadi malas kembali karena memang tidak ada reward atau penghargaan yang akan diberikan. Kita lanjutkan. Nah sekarang ada 3 disebutnya tuh hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini semuanya berbeda. Hukuman itu berarti tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tidak dibuat nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusinya itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sekarang kita bertanya lagi biar tidak ngantuk ya. Konsekuensi hukuman, misalkan contoh hukuman yang dilaksanakan di sekolah
Mungkin yang pernah ibu guru di sini lakukan terhadap peserta didiknya apa coba? Ada yang pernah memberikan hukuman? Itu hukuman loh, bukan konsekuensi, hukuman. Contohnya? Ya, misalkan apa? Misalkan apa ya? Itu boleh. Atau gini, misalkan anak terlambat sekolah, kita hukum dengan berlari keliling ke lapangan. Nah itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu kan terencana atau disepakati. Nah contohnya apa kalau konsekuensi? Misalkan di kelas anak merusak fasilitas yang ada di kelas. Nah konsekuensinya apa misalkan? Nah misalkan anak atau orang tuanya mengganti. Nah itu adalah konsekuensi. Jadi beda ya hukuman antara hukuman dan konsekuensi. Nah di sini ini adalah hal yang paling penting kita sebagai seorang guru, ibu guru hebat. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah sebagai penghukum saya bisa ciri-cirikan kita guru sebagai apa sih? Kalau sebagai penghukum misalkan ketika ada anak melakukan kesalahan, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum seperti apa? Kamu lari 10 keliling. Nah, itu sebagai kita ini memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, kamu sebagai teman bagaimana? Didekati anaknya, berbicara 4 mata, diingatkan, ditanyakan apa kesalahannya. Itu mungkin sebagai teman. Nah sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya ada anak yang misalkan kesiangan terus, sudah diingatkan berkali-kali tetap saja kesiangan. Akhirnya bu gurunya merasa kesal, tetapi kesal tidak bisa dilampiaskan. Ciri-cirinya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum biasanya nadanya ketika berbicara akan tinggi, biasanya diiringi dengan gerakan-gerakan tangan telunjuk atau mata melotot. Kalau pembuat merasa bersalah, anak kita panggil, ibu merasa kecewa karena kamu sudah berkali-kali kesiangan, sudah bernyanyi, tetapi tetap tidak bisa menepati janji. Nah itu anak akan merasa bersalah, ya. Berbeda dengan kita memberikan hukuman, ya. Terus kalau pemantau, kita memposisikan guru sebagai pemantau apa ya? Misalkan ada anak kesiangan, udah tahu kesiangan, misalkan 20 menit. Kita mantau nih dari atas sampai bawah, wah ini sepatunya sudah putih lagi. Nah itu artinya kita guru sebagai pemantau. Kenapa sepatu kamu putih? Kenapa tidak hitam sesuai dengan aturan sekolah? Nah itu posisi kita sebagai pemantau. Terus sebagai manajer. Nah sebetulnya dari 5 posisi kontrol guru itu yang harus kita terapkan itu adalah sebagai manajer. Kita bisa bijak dalam menghadapi masalah anak. Kita juga bisa menyelesaikan masalah anak dengan baik, ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, sebagai penghukum, biasanya itu hukumannya apa? Hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu disebut sebagai hukuman, bukan konsekuensi, ya, karena kita memberikan tindakan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Kalau kita mau sebagai guru ada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, pasti akan bertanya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat ibu kecewa dan bapak. Ada perbedaan dari nada tidak? Ada. Nah, kalau ini pasti penuh penekanan, dilakukan dengan nada yang tidak marah-marah. Tetapi kalau yang penghukum pasti dilakukan dengan nada yang tinggi, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita memposisikan kita sebagai teman, itu contoh penanganannya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja ya. Sudah tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Nah, terus kalau sebagai pemantau,
Kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya? Baik Ibu guru yang hebat, sebelum saya melanjutkan lagi ke materi, kita ice breaking dulu ya. Karena suasana udah siap, kita juga ngantuk ya, biar tambah semangat lagi. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Semuanya berdiri ya, Ibu, biar tambah semangat. Kita bergoyang dulu di siang-siang. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan dikulung, bulan melingkar di badan pundak, kanan kiri atas bawah ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, dua menara bikin, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, dua ketiga reject, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Ayo muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih, sedikit menghilangkan ngantuk ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi yang tertunda. Untuk materi selanjutnya tadi sampai sini ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah di sini saya ada satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang menjadi penghukum. Tentu saja di sini ada contohnya kalimat apa yang atau hukuman apa yang diberikan, yaitu di sini hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah itu sebagai hukum. Nah untuk posisi kontrol guru sebagai pembuat perasaan bersalah, di sini ada kata-katanya, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu dan bapak. Nah, di antara 2 posisi kontrol ini, menurut ibu guru hebat di sini, apakah ada perbedaan? Ada ya. Perbedaannya ketika menjadi penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, otomatis dari segi intonasi atau nadanya pun pasti akan terlihat terdengar dengan nada tinggi. Nah, kalau membuat merasa bersalah, biasanya ada cirinya itu nada yang diberikan kepada siswanya itu lebih lembut ya, sehingga siswa merasa bersalah. Nah, ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman, nah seperti ini. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali saja ya. Sudah tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Nah kita berbicara seperti ini memposisikan kita ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, nah kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali, kamu tahu konsekuensinya. Nah setelah ini beri atribut di LSP. Nah di sini sebagai posisi pemantau. Nah
sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer biasanya itu lebih bijak dilaksanakan atau seorang guru akan berkata lebih bijak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau kita bertindak sebagai seorang manajer. Nah, di sini ada contoh beberapa posisi kontrol. Apakah aku? Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ibu bapak bisa jawab posisi kontrol sebagai apakah ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, di antara 5 posisi kontrol ini, ketika kita mendapati peserta didik melakukan kesalahan, ibu bilangnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Rasa, ya betul sekali. Membuat merasa bersalah. Untuk yang kedua, nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa coba ya, kira-kira? Ada yang bilang pemantau. Ada apa lagi? Posisi kontrol itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, yang ini masuknya kemana nih, Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer apa? Bukan. Kalau teman kita berarti ini ke pemantau. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau ini apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kontrol yang betul adalah sebagai manajer. Lanjut. Nah, sekarang ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai apa? Betul sekali, kita memposisikan untuk berkata seperti ini, kita memposisikan kita ini sebagai seorang teman. Nah, yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah sebagai hukuman ya, posisi kontrolnya. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas atau sekolah. Ibu, bapak semua pasti di awal pembelajaran membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas sama tidak dengan keyakinan sekolah? Ada yang mau jawab nggak? Sama tidak? Beda. Ada yang mau bisa jawab, Bu Anggi? Perbedaannya kelas itu kalau misalkan keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Kalau misalkan keyakinan sekolah itu dibuat oleh sekolah, sama melibatkan siswa. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangannya dong kepada Bapak Ibu Nuri. Nah, benar. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah tentu saja tanpa melibatkan peserta didik, itu dibuat antara guru dan kepala sekolah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu semua sudah membuatkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah dibuat berdasarkan keinginan peserta didik kita sendiri ya, atas dasar kesepakatan bersama. Biasanya keyakinan kelas itu ada hal-hal yang memang sebenarnya bukan dilarang tapi tidak dianjurkan. Misalkan dilarang memakai kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu tidak dianjurkan ya untuk ditulis di dalam keyakinan kelas. Biasanya kalau misalkan dilarang mencontek, nah berarti keyakinan kelasnya apa? Jujur. Orang tahu kan, pasti kalau jujur itu dilarang menyontek. Nah, dalam keyakinan kelas, dilarang itu tidak dianjurkan. Kata dilarang, kata tidak boleh, jangan, itu tidak dianjurkan. Terus, mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah?
kelas itu dibuatkan atas kesadaran ya, kesadaran siswa dengan guru, dibuatnya siswa dan guru. Kalau peraturan pasti aturan itu yang benar-benar udah dibuat oleh guru satu arah gitu, hanya guru saja, murid tidak dilibatkan, namun murid harus mematuhi peraturan. Secara kalau misalnya peraturan, ngomong peraturan itu biasanya ada paksaan ya. Kalau misalnya keyakinan itu tumbuhnya dari kesadaran diri siswa itu masing-masing gitu. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang Bu Anggi sampaikan. Nah, sekarang di sini juga ada kesepakatan kelas ya. Misalkan hadir tepat waktu. Itu artinya kalau yang tidak dianjurkan itu misalkan dilarang terlambat. Berarti kita harus bisa mengganti istilah kata-kata itu menjadi yang positif ya, Ibu-ibu. Nah, betul. Kata jangan, dilarang, tidak boleh itu tidak dianjurkan. Nah, misalkan kalau dilarang terlambat sekolah berarti hadir tepat waktu. Dilarang mencontek berarti tulisannya jujur. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah kan sedikit demi sedikit kita ada beberapa hal baru yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Artinya datang dari kesepakatan antara peserta didik sendiri ya. Kalau misalkan kemarin sudah melakukan yang suka ditempel-tempel itu, nah itu bisa berdasarkan hasil pemikiran peserta didik sendiri dengan bimbingan kita sebagai gurunya. Terus dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, tidak usah terlalu panjang, agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah juga. Jadi membuat keyakinan kelas yang dilibatkan adalah guru dan peserta didik. Kalau keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah berarti yang dilibatkan hanya guru dan misalkan dengan kepala sekolah, ya warga sekolah. Nah, sekarang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi ya, Ibu guru hebat. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan, yang terakhir itu yang menanyakan, yang kedua dan menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, biasanya ibu dan bapak bagaimana menerapkan atau bagaimana kesalahan itu bisa menjadikan sebagai pembelajaran bagi peserta didiknya. Nah, kalau menstabilkan identitas sesuai dengan segitiga restitusi ini, meski ibu bapak bisa bilang seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau ibu gurunya memperlakukan anak dengan menstabilkan identitas seperti ini, insya Allah pasti banyak anak-anak yang insya Allah yang menurut ya. Insya Allah patuh ya. Kalau misalkan ibu gurunya ketika ada peserta didik yang melaksanakan yang melakukan salah seperti ini cara menanggapinya. Kalau memang lagi nih Bu Erni, ya Bu Mai nggak tahu ya, tapi Allah Maha tahu. Ya boleh. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, seorang guru yang memang memvalidasi tindakannya salah pasti akan berkata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah peserta didik kita ketika membuat kesalahan kita validasi tindakan yang salahnya. Terus yang kedua tadi apa?
Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang keduanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhirnya tanyakan keyakinannya. Ketika peserta didik berbuat kesalahan di dalam kelas, tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Kalau peserta didik melanggar aturan yang dilanggar di sekolah, tanyakan lagi aturan atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat, ya. Nah, alhamdulillah. Dalam penutup program disiplin positif ini, saya berharap guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alhamdulillah, ibu guru yang hebat, pada siang hari ini selesai sudah saya memaparkan materi tentang disiplin positif. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi praktik kembali dalam rangka hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan dan kita bisa penerapannya dilaksanakan di kelas masing-masing. Baik, untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Ratnasari. Saya guru kelas 1 mengajar di SDN Karangpawitan 2. Mau menyampaikan pendapat saya mengenai pemaparan Bu Erni Rohayani, CGP Angkatan 11 pada hari ini sudah menyampaikan materinya mengenai disiplin positif. Menurut saya pemaparannya sudah jelas. Hari ini semoga kedepannya hasil dari pemaparan tersebut dapat diresapi dan dapat dipahami oleh seluruh guru-guru sehingga bisa diterapkan juga di kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga setelah pemaparan ini pengetahuan kami guru-guru, terutama saya secara pribadi, pengetahuan saya juga bertambah banyak ya atas pemaparan Bu Erni tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Murni, saya mengajar di kelas 1C SDN Karangpawitan 2. Menurut saya, pemaparan Ibu Erni tentang disiplin positif tadi menambah wawasan saya mengenai bagaimana membuat keyakinan kelas, apa itu segitiga restitusi, dan apa yang dibutuhkan peserta didik sekarang. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu di kelas, dan di sekolah pun mudah-mudahan semua guru-guru bisa menerapkan itu semua sehingga membawa kebaikan untuk sekolah kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya mengajar bidang bahasa Inggris di SDN Karangpawitan 2. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Erni Rohayani, saya mendapatkan inspirasi dan menambah wawasan saya. Hal ini juga menjadikan evaluasi untuk saya saat mengajar di ruang kelas. Terima kasih untuk Ibu Erni atas pemaparannya. Semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Sunaria. Saya mengajar di kelas 1 SDN Karangpawitan 2. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Erni, CGP Angkatan 11, saya semakin tahu pembelajaran yang benar dan positif itu seperti apa. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan itu di kelas dan bisa menerapkannya di kehidupan saya sebagai pengajar. Semoga Bu Erni bisa
bisa lulus CGP-nya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Puji Mailawati. Saya ngajar di kelas 5A. Menurut saya, pemaparan dari Bu Erni Rohayani tentang disiplin positif itu sangat bagus. Insya Allah akan saya terapkan di kelas dan semoga Bu Erni makin sukses dan lancar dalam pendidikan CGP. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.